Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro Mejo Channel. Sehat itu mahal nilainya. Ketika teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, maka bisa dipastikan itu nikmat yang paling mahal, yang tidak bisa dihitung dengan kategori uang. Nikmat sehat itu yang terjadi pada kehidupan seseorang. Kebetulan hari ini ada teman yang terbaring di rumah sakit, ya, Mr. Pon, ya, Mr. Pon hari ini kebetulan beliau sakit, kebetulan sedikit dilanda derita. Semoga disembuhkan sama Allah dari rasa sakitnya. Dari ini barangkali kita mencoba menikmati suasana di rumah sakit daerah RSUD di Gemolong. Di RSUD Gemolong ini kita bisa menikmati suasana yang sepi, yang sunyi, dan bisa dipastikan situasi dan kondisinya sangat-sangat sepi. Kebetulan di lebaran kedua, semoga disembuhkan. Sakit tadi disembuhkan sama Allah, dan penderitaan ini akan segera berakhir. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, semoga diberi kesempatan, diberi kesembuhan oleh Allah, dan ridhonya Allah bersama kita. Sekali lagi semoga dalam kehidupan yang nyata itu yang sedang terjadi. Sehat, satu kata, keindahan, kemuliaan, dan pemberian rezekinya dari Allah. Jadi rezekinya Allah itu bukan sekedar uang, bukan sekedar sesuatu materi, tetapi kualitas kesehatan itu adalah sehat itu sendiri. Jika seseorang sehat bisa dipastikan maka tubuhnya akan kuat dan bugar. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak sehat berarti bisa dipastikan pasti dalam kondisi yang bermasalah. Maka saya katakan bahwa jagalah kesehatan, karena kesehatan itu bagian daripada alat atau investasi di dalam ibadah. Jika seseorang sakit bisa dipastikan mungkin kondisinya akan terpuruk, tidak bisa aktivitas. Tapi posisi ketika seseorang mungkin dia sedang sakit, ya maka dia harus tahu diri, mungkin harus istirahat sesaat, sejenak, dan mungkin bisa juga dia harus menjaga kondisi agar tubuhnya kembali prima, tubuhnya kembali bugar. Nah, bagaimana ketika saat sakit? Ketika sedang sakit, mau tidak mau, kita harus menjalankan langkah-langkah. Yang pertama adalah coba terapi ke dokter umum. Kalau memang tidak bisa sembuh, ya tentu kita harus ke spesialis ahlinya, termasuk ke rumah sakit. Yang kedua, mungkin sabar di dalam berobat. Kadang ketika orang sakit, ya tergesa-gesa, emosi, maka tidak bisa sembuh. Maka yang terjadi ketika seseorang sakit bisa dipastikan dia tidak bisa bicara, mungkin dia malas bicara, mungkin dia diam dalam bengong, mungkin dia diam dalam diri, mungkin. Maka saya pastikan bahwa dalam kehidupan ini seseorang harus tahu diri apa yang akan dilakukan saat sakit. Ya, maka harus terapi, minum obat, tetap semangat untuk bisa sembuh. Karena apa? Kesembuhan itu salah satu faktornya selain minum obat, selain terapi dokter adalah kemauan sembuh dari diri sendiri. Ya, kemauan sembuh inilah yang membuat seseorang akan menjadi terapi sehat. Kemudian yang perlu dicermati juga, dukungan keluarga
memotivasi, merawat dengan sabar, membangun kemauan agar cepat sembuh, ikhlas dalam menjalani perawatan, ikhlas di dalam melayani. Ini punya peran penting untuk kesembuhan pasien. Nah, gitu. Sekali lagi, sehat ternyata investasi yang tidak bisa dinilai dengan uang. Seandainya uang kita banyak, tetapi sakit, susah. Ketika kita punya uang melimpah, aset melimpah, sakit, susah. Maka kita baru sadar nikmatnya sehat, nikmatnya iman, nikmatnya ihsan, nikmatnya Islam. Jadi ketika seseorang saat ini sakit, bisa dipastikan hati kolbunya hanya memohon kepada Allah, segera diberi kesembuhan sama Allah. Nah, kemudian yang kedua yang terjadi bahwa dalam kehidupan ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Memang ada hukum sebab akibat. Idealnya kita harus menjaga diri dari hal-hal yang membawa dampak sakit di dalam tubuh kita. Misalnya, melakukan sesuatu yang kontraproduktif bagi kesehatan. Saran kami kalau bisa, misalnya mengurangi rokok atau tidak merokok sama sekali. Kedua, jangan over letih, over capek. Over letih, over capek akan menjadi masalah di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang stres, depresi. Ketika stres, depresi, itu awal mudahnya kita diserang penyakit. Ketika seseorang depresi, bisa dipastikan metabolisme tubuh menjadi lemah. Maka jangan pernah lakukan depresi, stres. Puncaknya orang bisa menjadi gila. Ya. Oke kawan, sekali lagi terima kasih atensinya. Jaga metabolisme tubuh kita. Ketika kita capek, istirahat. Ketika lapar, segera makan. Ketika haus, segera minum. Dan berpikiran positif, minta pertolongan sama Allah. Allah lah yang menyembuhkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.